Berikut kilas balik sejarah kelam yang terjadi di salah satu stasiun kereta bawah tanah di kota Daegu, Korea Selatan. 18 Februari 2003 merupakan kejadian yang sangat memilukan. Kereta bawah tanah subway di Daegu, Korea Selatan mengalami kebakaran hebat. Akibatnya, sekitar 198 orang tewas dan 150 lainnya terluka. Lantas, bagaimanakah kronologi kejadian ini? Mari simak ulasan selengkapnya. Tragedi ini diawali oleh seseorang yang bernama Kim Dae-han yang merupakan seorang mantan sopir taksi yang berusia 56 tahun. Kim Dae-han ini menderita gejala stroke pada bulan November 2001 yang membuat sebagian tubuhnya lumpuh hingga ia menjadi seorang pengangguran. Kim merasa tidak puas dengan perawatan medisnya sehingga mengalami depresi. Kim Dae-han berencana melakukan tindakan bunuh diri, namun ia melakukan aksinya di pusat keramaian dengan alasan takut untuk mati sendirian. Alih-alih ingin bunuh diri, aksi Kim malah menewaskan ratusan penumpang kereta lainnya. Menurut berbagai sumber, pada pagi hari tanggal 18 Februari 2003, Kim menaiki kereta 1079 di jalur 1 ke arah stasiun Daegu, membawa tas ransel yang berisi 2 jerigen berisi cairan mudah terbakar, mungkin thinner cat atau bensin. Ketika kereta meninggalkan stasiun Banwaldang sekitar pukul 9.53 waktu setempat, Kim mulai meraba-raba jerigen dan korek api, sehingga membuat khawatir penumpang lain, dan ada seorang penumpang yang mencoba menghentikannya. Namun kemudian salah satu jerigen tumpah dan isinya yang cair terbakar saat kereta berhenti di stasiun Jungangno di pusat kota Daegu. Kim mengalami luka di kaki dan punggung. Ia yang awalnya berniat untuk melakukan aksi bunuh diri, tiba-tiba melarikan diri bersama dengan banyak penumpang lainnya di kereta 1079. Tetapi dalam 2 menit, api telah menyebar ke 6 gerbong tersebut. Api menjalar dengan cepat di antara lapisan aluminium dan plastik di bantalan kursi dan gagang tali, serta anyaman plastik tebal di lantai sehingga menghasilkan asap tebal saat terbakar. Sayangnya operator atau masinis kereta 1079, Choi Jung, tidak segera memberitahu petugas kereta bawah tanah tentang kebakaran tersebut. Asap terlihat di monitor televisi sirkuit tertutup mereka. Petugas kereta bawah tanah menghubungi operator kereta 1080, Choi Sang-yeol, melalui radio dan menyarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati karena ada kebakaran di stasiun. Kereta 1080 pun akhirnya memasuki stasiun Jungangno dan berhenti tepat di samping kereta api 1079 yang menyala-nyala tersebut. Pintu hanya terbuka sebentar, lalu kemudian ditutup kembali sebagai upaya untuk mencegah asap beracun yang memenuhi stasiun masuk ke dalam kereta 1080 tersebut. Tak lama setelah kedatangan kereta 1080, detektor api otomatis mematikan aliran listrik sehingga kereta 1080 tidak dapat meninggalkan stasiun. Masinis 1080 yang belum mengetahui kondisi yang sedang terjadi membuat 3 pengumuman yang menasihati penumpang di kereta 1080 untuk tetap duduk saat dia berusaha menghubungi atasan. Akhirnya, tim pengawas mulai menyadari kebakaran yang terjadi sudah sangat parah sehingga memerintahkan masinis 1080 untuk memberi arahan kepada penumpang untuk segera lari dan menyelamatkan diri. Choi kemudian membuka pintu dan melarikan diri, tetapi dengan melepaskan kunci utama, yang menyebabkan matinya baterai onboard yang menyalakan pintu kereta, di mana pada saat itu sistem listrik di kereta sedang mati.
sehingga hanya beberapa pintu yang berhasil terbuka. Investigasi selanjutnya menunjukkan bahwa 79 penumpang tetap terjebak di dalam kereta 1080 dan meninggal di sana. Peralatan darurat yang tidak memadai juga memperburuk bencana. Banyak korban menjadi bingung dan panik sehingga beberapa dari mereka meninggal karena sesak nafas saat mencari jalan keluar karena stasiun bawah tanah yang sudah dipenuhi asap. Lebih dari 1.300 petugas pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan api, namun api berhasil dipadamkan sekitar pukul 1.38 siang. Intensitas api membuat tim penyidik kesulitan untuk menilai secara akurat jumlah korban. Sebagian besar terbakar tanpa bisa dikenali dan membutuhkan analisis DNA untuk mengidentifikasinya. Sebanyak 192 orang dipastikan tewas dalam tragedi kebakaran tersebut. Beberapa korban sempat menghubungi orang yang dicintai melalui ponsel. Dan berikut ini beberapa pesan atau ucapan yang disampaikan korban kepada keluarganya. Insiden ini memicu curahan simpati dan kemarahan dari seluruh Korea Selatan, bahkan internasional. Pejabat berjanji untuk memasang peralatan keselamatan yang lebih baik di stasiun kereta bawah tanah dan menambahkan bahan kimia tahan api semprotan ke interior mobil kereta bawah tanah Metropolitan Daegu. Pada 7 Agustus, Pengadilan Distrik Daegu menghukum Choi Sang-yeol, masinis kereta 1080, dan Choi Jung-hwan, masinis kereta 1079, menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 5 dan 4 tahun karena kelalaian kriminal. Kemudian Kim Dae-han dihukum karena pembakaran dan pembunuhan. Meskipun jaksa telah mendorong hukuman mati yang juga didukung oleh keluarga korban, pengadilan malah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena penyesalan dan ketidakstabilan mentalnya. Kim akhirnya meninggal karena penyakit kronis di penjara pada tanggal 31 Agustus 2004 di kota Jinju, tempat dia menerima perawatan medis. Kebakaran hebat tersebut menyisakan luka mendalam bagi rakyat Daegu serta rakyat Korea Selatan. Untuk mengenang kejadian tersebut, di tanggal 18 Februari setiap tahunnya pada pukul 9.53 waktu setempat, semua kereta bawah tanah yang beroperasi akan memberikan pengumuman kepada penumpang untuk mengheningkan cipta dan kereta akan membunyikan klakson selama 4 detik. Pada Desember 2008, pemerintah Daegu mendirikan Museum Daegu Safety Park untuk memberikan edukasi tentang keselamatan saat kejadian darurat dan bencana alam. Sisa-sisa dari kebakaran tersebut juga dipajang di museum tersebut. Tidak hanya itu, pada tahun 2017, pemerintah Daegu membuat ruang memorial di stasiun Jungangno, di mana terdapat nama-nama korban serta sisa-sisa dari kebakaran tersebut, dan terdapat suatu nisan yang didedikasikan untuk para korban meninggal. Pemerintah Korea Selatan akhirnya juga mengevaluasi material-material di kereta serta penunjang keselamatan di kereta agar kejadian ini tidak terulang kembali.